Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahmad dengan NIM 21044111302 dari kelas 1G. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang algoritma, penyajian algoritma, flowchart, struktur dan tipe data algoritma, operator algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi 825 Masehi dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqablah. Secara sederhananya, algoritma dapat didefinisikan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis berarti bahwa nilai kebenarannya harus ditentukan yang benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu merebus air. 1. Siapkan panci. 2. Masukkan air ke panci. 3. Siapkan kompor. 4. Letakkan panci di atas kompor. 5. Nyalakan kompor. 6. Tunggu sampai mendidih. 7. Matikan kompor. 8. Selesai. Penyajian algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, kamus, algoritma. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Kamus adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, nama prosedur. Algoritma adalah inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi dari pemanggil aksi yang telah didefinisikan. Penyajian algoritma. Bentuk penyajian untuk algoritma dibagi menjadi 3 bentuk penyajian, yaitu algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, algoritma dengan Piscot, algoritma dengan flowchart. Struktur bahasa. Sifat umum, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman, tidak tergantung pada bahasa program. Notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa apapun. Contohnya, menghitung rata-rata 3 buah data, algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Baca bilangan A, B, dan C. 2. Jumlahkan ketiga bilangan tersebut. 3. Bagi jumlah tersebut dengan 3. 4. Tulis hasilnya. Piscot. Penyajian algoritma dengan Piscot berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Contohnya, menghitung rata-rata 3 buah data algoritma dengan struktur Piscot. 1. Input A, B, C. 2. Jumlah. 3. Rata. 4. Output. Flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dari urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong program analisis alternatif lain dalam pengoperasian. Kegunaannya untuk mendesain program, untuk mempresentasikan program. Maka flowchart harus dapat mempresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman. Lambang-lambangnya seperti berikut. Contoh flowchart. Problem: menghitung luas persegi panjang algoritma. 1. Masukkan panjang. 2. Masukkan lebar. 3. Hitung luas, yaitu panjang kali lebar. 4. Cetak luas. Struktur dan tipe data. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilai dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Contohnya, nama. Konstanta adalah variabel juga, nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah.
Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam programan. Salah satu programmer adalah memiliki tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Pengelompokan tipe data ada dua, yaitu primitif dan komposif. Primitif mencakup numerik, karakter, dan boolean. Tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Jenis tipe data numerik antara lain integer, bilangan bulat, dan float, bilangan ganjil. Tipe data karakter merupakan tipe data tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut sebagai card atau string. Tipe data karakter hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik dua ataupun tunggal. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai true, false, benar atau salah. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, nilai selain 0 menunjukkan true dan 0 melambangkan false. Komposit mencakup array, record, image, data time, dan lainnya. Array disebut sebagai larik atau adalah tipe data yang sudah terstruktur dengan baik meskipun sederhana. Array mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama, homogen dalam sebuah variabel. Record atau struct adalah termasuk tipe data komposif. Record dikenal dalam bahasa Pascal atau Delphi, sedangkan struct dikenal dalam bahasa C++. Dalam record kita bisa menampung banyak data dengan tipe yang berbeda. Satu bagian integer, satu bagian karakter, dan satu bagian boolean. Image atau pohon atau citra merupakan tipe data grafik. Contoh grafik mengembangkan jumlah siswa SMA. Data tipe nilai data untuk tanggal, date, atau waktu, time. Secara internal disimpan dalam format yang spesifik. Tipe data ini termasuk dalam kelompok tipe data komposif karena merupakan bentuk dari beberapa tipe data. Contoh waktu lahir. Tipe data lainnya, subrange, merupakan tipe data bilangan yang mempunyai bilangan tertentu sesuai dengan yang ditetapkan. Enumerasi objek varian. Operator adalah pengendalian operasi yang akan dilakukan pada beberapa operan sehingga membentuk suatu ekspresi. Terdapat 3 macam operator dalam pemrograman, yaitu operator aritmatika, operator hubungan, operator logika. Operator aritmatika, operator menghitung matematika yang digunakan untuk proses perhitungan matematika. Ini adalah tipe dan keterangannya. Operator hubungan ini membandingkan dua operan dan hasilnya berupa nilai boolean true or false. Adalah tipe dan keterangannya. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk mengkombinasikan hasil ekspresi yang mengandung operator hubungan. 1 NET, 2 XOR, 3 OR, 4 MP, 5 EQV. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.